Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk berkumpul di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyampaikan perkara yang sangat penting yang merupakan salah satu dari penerapan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan di antara bentuk kemungkaran yang penting untuk kita cegah dan untuk kita ingatkan kepada masyarakat adalah kemungkaran yang berkaitan dengan pemahaman sesat yang mulai beredar di tanah air kita. Alhamdulillah, majelis ulama kita telah mengeluarkan fatwa tentang sesatnya sebagian kelompok, di antaranya kelompok yang sangat berbahaya adalah Syiah Rafidhah. Dan yang sangat disesalkan, di tanah air kita mulai timbul gerakan pemahaman tersebut dan mulai ada pendukung-pendukungnya, dan ini yang sangat kita khawatirkan di kemudian hari akan semakin tersebar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berkembangnya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama di akhir-akhir tahun belakangan ini, kita melihat bagaimana dakwah Ahlussunnah berkembang di mana-mana, hampir di setiap tempat di tanah air ada orang-orang yang mengenal sunnah, yang memakmurkan masjid, yang menerapkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyeru kepada tauhid dan menjauhkan diri-diri mereka daripada bid'ah, dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya tauhid dan mengingatkan masyarakat akan bahaya kesyirikan. Bersamaan dengan berkembangnya dakwah Ahlussunnah, maka timbullah orang-orang yang iri, dengki dan hasad terhadap dakwah Ahlussunnah. Mereka berusaha untuk meredupkan atau mematikan cahaya dakwah Ahlussunnah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dakwah yang menyeru kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dakwah yang mengagungkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah Ahlussunnah adalah dakwah yang dikenal dengan penyeruan terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala, menyuruh masyarakat untuk tidaklah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan masyarakat dari peribadatan kepada makhluk, praktek-praktek kesyirikan, kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dakwah yang menyeru kepada masyarakat untuk meninggalkan praktek-praktek ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi mereka, Habibullah sallallahu alaihi wasallam, menuju kepada praktek-praktek ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya timbul orang-orang yang hasad dan dengki dan melancarkan kedustaan-kedustaan dan tuduhan-tuduhan terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah.
Mereka tidak memiliki dalil untuk mematahkan hujah-hujah yang disampaikan oleh para ulama ahlu sunnah, yang disampaikan oleh para dai ahlu sunnah. Tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah dusta, hanyalah tuduhan, hanyalah penipuan, hanyalah tipu muslihat yang mereka lancarkan. Dan sudah sering saya menghadapi orang-orang seperti itu, dan sebagaimana yang pernah saya bantah dalam beberapa buku, nampak bahwasanya tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah kedustaan dan tipu muslihat. Dan sebagaimana yang akhir-akhir ini ma'ruf, ada sebuah buku yang menulis tentang tuduhan-tuduhan atau tuduhan terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dengan sebuah judul buku yang sangat provokatif, yaitu Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi, yang penulis buku tersebut menamakan dirinya sebagai Syekh Idahram. Dia menamakan dirinya sebagai Syekh, mengesankan bahwasanya dia adalah seorang yang sangat alim. Bahkan seorang yang pertama kali membaca buku ini menyangka dia adalah orang Arab, karena gelaran syekh ini biasanya ditujukan kepada atau diberikan kepada orang-orang Arab yang alim. Namun saya yakin bahwasanya orang tersebut bukanlah orang yang alim dan bukanlah orang Arab, dan diindikasi adalah dia adalah salah seorang dari warga tanah air kita di Indonesia ini yang takut untuk menampakkan batang hidungnya, karena apa yang ditulisnya dalam buku tersebut isinya hanyalah dusta. Bahkan saya tidak mengatakan satu dusta atau dua dusta atau tiga dusta, puluhan dustanya. Sebagaimana yang saya ungkapkan dalam buku yang saya tulis ini, Sejarah Berdarah Sekte Syiah Membongkar Koleksi Dusta Syekh Idahram. Dia memang seorang syekh, tetapi syekh pendongeng, syekh pendongeng, bukan syekh yang berilmu. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Idahram dalam bukunya tersebut menggambarkan bahwasanya seorang yang salafi atau wahabi adalah seorang yang sangat haus darah, yang hobinya menumpahkan darah kaum muslimin. Sampai dicap oleh Idahram bahwasanya salafi wahabi itulah khawarij. Bahkan dia membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW yang bercerita tentang khawarij, bahwasanya hadis-hadis itu semuanya tertuju kepada salafi wahabi yang ada sekarang ini, yang dibawa atau yang tersebar sekarang ini. Ini dia berusaha membawakan hadis-hadis tentang khawarij kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, atau yang dia sebut atau dia gelari dengan dakwah salafi wahabi. Bahkan dalam bukunya dia berani memvonis bahwasanya orang-orang wahabi adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Dia menuduh kita suka mengkafirkan. Akan tapi ternyata dia termakan perkataannya sendiri. Justru dialah yang sangat berani memvonis kafirnya orang-orang yang bermanhaj salaf, orang-orang yang berdakwah di atas jalan Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana nanti akan kita lihat dalam buku yang saya tulis ini. Terus terang, buku yang saya tulis ini saya tulis dengan terburu-buru, kalau tidak salah sekitar 3 minggu saja saya tulis di tengah-tengah kesibukan saya sebelum saya sampai ke tanah air. Dan saya menulis buku ini, itu pun sudah puluhan dusta yang saya ungkap dalam buku karya Idahram tersebut. Bagaimana lagi kalau banyak orang yang menulis kemudian menyempatkan banyak waktu meneliti satu persatu nukilan-nukilan yang disebutkan oleh Idahram. Tentunya akan lebih banyak lagi kedustaan yang akan bisa terungkap. Dan luar biasa Idahram ini tatkala berdosa, dia tidak malu-malu tatkala berdosa. Dia bahkan dalam bukunya menampilkan hasil scan dari sampul suatu buku, seperti buku Tarikh Najd, atau seperti Unwanul Majd. Dia tampilkan sampul bukunya seakan-akan dia menukil langsung dari buku tersebut. Bahkan dia tampilkan bahasa Arabnya. Akan tapi ternyata semuanya hanyalah kedustaan, karangan dia sendiri, hanya sekedar menipu kaum muslimin. Akan tapi demikianlah sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terkadang Allah Subhanahu wa taala memunculkan musuh-musuh dakwah agar semakin jelas bahwasanya kedustaan akan semakin nampak kedustaannya dan kebenaran akan semakin nampak kebenarannya. Dan inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah salah seorang ulama yang berjalan di atas manhaj salaf, di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau bermadzhab Hambali. Beliau menghidupkan kembali dakwah tauhid yang mulai pudar di Jaziratul Arab. Dan
sebagaimana disebutkan dalam kitab Unwanul Majid tentang sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya yang menyebabkan beliau berdakwah tauhid karena mulai tersebar praktek-praktek ya, ritual-ritual yang tidak sesuai dengan syariat Islam, terutama di daerah Najd. Ada kuburan yang diagungkan seperti kuburan Zaid bin Al-Khattab, saudaranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian mulai muncul para dukun yang mulai pandai mengobati dengan persyaratkan kesyirikan, harus ada hewan yang disembelih. Mulai timbul praktek-praktek kesyirikan baik perdukunan maupun yang lainnya. Inilah yang membuat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian bergerak berdakwah dalam rangka untuk bernahi mungkar, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah dalam rangka untuk mengupas dan mengikis adanya TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat. Inilah sebab munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan inilah yang kemudian dikenal di tanah air kita. Kita mengenal ada beberapa organisasi yang disebut dengan organisasi Wahabi, seperti organisasi Muhammadiyah, kemudian organisasi Persis dan organisasi Al-Irsyad yang dituduh sebagai organisasi Wahabiyah. Kita tahu bahwasanya dakwah mereka juga dibangun ya, di atas prinsip ini untuk menumpas adanya TBC, ya, takhayul, khurafat dan bid'ah. Dan ini kita sudah kenal sejak anak kecil. Anda sudah dengar bahwasanya Muhammadiyah ya adalah organisasi yang berusaha memberantas TBC, dan masyarakat pun sudah mengenal akan hal ini. Bahwasanya tujuan mereka berdakwah ya, bahwasanya tujuan asal di pendirian organisasi-organisasi ini adalah untuk memberantas kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Dan itulah memang dakwah yang dilancarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita dapati bahwasanya organisasi-organisasi tersebut yang dikenal sebagai organisasi Wahabiyah sama sekali tidak sangar seperti yang digambarkan oleh Idahram, bahwasanya seorang yang Wahabi haus darah, mengkafirkan kaum muslimin, suka membunuh kaum muslimin ya. Sampai disebutkan bagaimana oleh Idahram menyebutkan kelompok Wahabi menjual daging-daging anjing kepada kaum muslimin ya, dengan memperkosa para wanita kaum muslimin, membunuh anak-anak, digambarkan dengan gambaran yang luar biasa yang seluruhnya dusta. Kita orang Indonesia tahu ini kedustaan. Muhammadiyah, Persis dan Al-Irsyad, apakah seperti itu pemahaman mereka? Tentunya tidak. Padahal mereka telah jelas-jelas mereka berpemahaman Wahabiyah. Yang merupakan ciri khusus mereka adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memberantas kesyirikan, bid'ah dan khurafat, sebagaimana dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akan tapi sebagaimana saya katakan di awal pengajian, tatkala semakin berkembang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, timbullah orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, yang ingin ya memperburuk atau mencemarkan nama baik dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak ada jalan lain untuk mencemarkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah kecuali dengan cara dusta. Karena dalil tidak ada, bukti tidak ada. Sehingga cara yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah dengan berdusta dan menempelkan tuduhan-tuduhan palsu tentang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang menarik dalam buku Ihdahram tersebut, atau Syekh Ihdahram atau Ustadz Ihdahram ini, dia menyebutkan dalam bukunya ya, ada pembelaan terhadap sekte Syiah. Dia menyebutkan bahwasanya di antaranya dia mengatakan bahwasanya di antara madhab-madhab yang masyhur dalam Islam adalah madhab Imamiyah dan madhab Ja'fariyah. Dia gandengkan dengan madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i. Kemudian kata dia ada madhab Zahiriyah dan ada juga madhab Ja'fariyah dan Imamiyah. Seakan-akan Islam ya, atau masyarakat Islam mengakui dua madhab ini sebagai madhab yang masyhur. Dia mengatakan tidak dikenal madhab Wahabi. Yang terkenal cuma tujuh madhab. Ini ada promosi terselubung terhadap gerakan Syiah. Seakan-akan gerakan Syiah, madhab Ja'fariyah dan Imamiyah merupakan gerakan atau dakwah atau madhab yang diakui oleh kaum muslimin, oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dalam bukunya tersebut dia juga banyak menukil dari buku-buku Syiah, tokoh-tokoh Syiah yang menulis tentang dakwah Wahabiyah, tuduhan-tuduhan palsu terhadap Wahabiyah dinukil oleh Ihdahram. Kemudian juga Ihdahram menukil dari situs-situsnya orang-orang Syiah. Oleh karenanya saya jadi bingung, apakah Ihdahram ini sebenarnya orang Syiah atau bukan? Ini masih tanda tanya besar dalam diri saya, apakah dia seorang Syiah atau bukan? Yang lebih menunjukkan seakan-akan dia Syiah, beraninya dia berdusta. Dan kita tahu bagaimana
Ya, sifat dusta yang dimiliki oleh orang Syiah sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, saya tidak menemukan ahlul ahwa yang lebih berdusta daripada orang-orang Syiah. Ini pernyataan siapa? Pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i sering bertemu dengan banyak ahlul ahwa, dengan ahlul bidah, beliau bertemu. Tetapi tidak ada yang paling lebih berdusta seperti Syiah Rafidhah, yang memang dusta merupakan bagian daripada agama mereka, taqiyah. Oleh karenanya tatkala melihat ya bagaimana sikap Ida Haram yang suka berdusta, jangan-jangan dia seorang Syiah yang menyamar sebagai penulis ahlu sunnah. Wallahu alam bisawab. Yang jelas dalam buku tersebut dia mempromosikan madhab Syiah dan juga menjatuhkan dakwah ahlu sunnah wal jamaah, dan bukunya berisi dengan puluhan kedustaan yang sebagaimana bisa antum baca dalam buku yang saya tulis ini. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya dalam buku ini saya sengaja ingin menarik perhatian masyarakat atau para pembaca sekalian. Saya ingin jelaskan bahwasanya sesungguhnya yang sadis, yang suka menumpahkan darah, yang bengis terhadap kaum muslimin bukanlah dakwah salafiyah, bukanlah dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Justru dakwah ahlus sunnah wal jamaah adalah dakwah yang sangat memerangi takfiriyin, sangat memerangi pemahaman takfir. Dan kita terang-terangan dalam pengajian-pengajian kita, kita membantah orang-orang yang suka mengkafirkan, kita membantah orang-orang yang suka bom sana sini tanpa dalil, kita bantah mereka, dan kita sebarkan dalam tulisan kita, dalam radio-radio kita. Justru kita yang memerangi pemahaman seperti tersebut. Oleh karena saya ingin menjelaskan, justru yang sesungguhnya yang haus darah kaum muslimin adalah sekte Syiah Ar-Rafidhah, yang sejarah menunjukkan bahwasanya mereka gemar membunuh ahlu sunnah wal jamaah dari zaman dulu, demikian juga zaman sekarang, bahkan di kemudian hari, di masa depan.